Shalom dan selamat pagi jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini Rabu 17 November 2021. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang senantiasa menguatkan dan memelihara hidup kami anak-anak-Mu. Di pagi hari ini ada suka yang besar kami alami ketika Tuhan tetap mengaruniakan sukacita bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Daniel pasal 8 ayat 1 sampai 14 firman Tuhan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belshazzar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam, dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat, tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya dua dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah, dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang dua tanduknya dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu. Ia mengerang, lalu ditanduknya domba jantan itu, dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fisik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yaitu korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak? Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dengan keadaan yang wajar. Amin. Firman Tuhan. Keunggulan. Setiap orang punya start point yang berbeda-beda, artinya masing-masing orang punya cara memulai yang tidak sama. Karena ketidaksamaan cara memulai tersebut, maka otomatis ada yang duluan sampai dan ada yang belakangan. Itulah sebabnya ada yang unggul dari yang lain. Contohnya, hari ini kita sudah bisa naik motor dan tetangga kita belum bisa. Itu karena kita lebih dahulu belajar naik motor dari tetangga kita. Hal inilah yang kadang tidak dimengerti dengan baik oleh orang-orang saat ini.
Banyak yang memahami kata unggul dengan artian menang kalah dalam berbagai hal. Pengertian itu sudah menjadi budaya yang negatif. Bacaan pada saat ini menjelaskan mengenai penglihatan yang dialami oleh Daniel tentang seekor domba dengan keunggulannya berbuat seenaknya dengan hewan lain. Kemudian seekor kambing yang juga dengan keunggulannya berbuat seenaknya kepada seekor domba tersebut. Spirit seperti inilah yang sudah kita pegang selama ini, menjadi keunggulan kita sebagai senjata untuk menjatuhkan orang dan bahkan menghina orang lain. Padahal keunggulan itu bergantung pada seberapa cepat kita memulai start point kita. Seharusnya keunggulan bisa menjadi berkat bagi kita dan orang lain, dengan cara menjadikan keunggulan itu sebagai kesempatan kita untuk memberi berkat kepada orang lain daripada digunakan untuk menjatuhkan dan menghina sesama kita. Memang sulit mengubah sesuatu yang sudah melekat lama pada diri kita, tapi sulit bukan berarti tidak bisa. Gunakanlah keunggulan kita menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita satu dalam doa. Syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Firman-Mu pada pagi hari ini sungguh mengingatkan kami agar berkat yang Tuhan kurniakan melalui kelebihan atau keunggulan kami maknai secara positif, justru kami gunakan untuk menjadi berkat bagi sesama. Mohon Tuhan memampukan jemaat mengaminkan hal ini dan sungguh mewujudkan dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan. Kami berdoa pada saat ini Bapa untuk perjalanan kehidupan keluarga-keluarga kasih kami, mendoakan keluarga Bapak Markus Pation, keluarga Bapak Henry Purwaning Pasulu, keluarga Bapak Edison Peritonga, keluarga Bapak Samuel Ruse, keluarga Bapak Yohanes Bangket, keluarga Ibu Irma Papua. Dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami menyerahkan kehidupan keluarga-keluarga kekasih kami ini. Tuhan senantiasa melindungi, menyertai, dan memberkati, sehingga hal yang senantiasa memuliakan nama Tuhan senantiasa terpelihara dalam perjalanan kehidupan segenap keluarga kekasih kami ini. Mendoakan bagi jemaat yang bergumul karena sakit, Tuhan jamah dan mengasihi mereka lewat kasih sayang Tuhan, memulihkan kelemahan tubuh yang dialami kekasih-kekasih kami ini. Berdoa bagi jemaat yang berulang tahun, Tuhan menyempurnakan ungkapan syukur ulang tahun ini, bahwa mereka semakin hidup memuliakan nama Tuhan. Berdoa bagi pelayanan Majelis Gereja Toraja Jemaat Sidoarjo, Tuhan memberkati agar pelayanan yang dilakukan sungguh memuliakan nama Tuhan dan menjadi sukacita iman bagi seluruh jemaat. Doa terus bagi jemaat Tuhan yang ada di perantauan oleh karena pekerjaan, pendidikan, kegiatan-kegiatan keluarga. Tuhan mengasihi, melindungi sehingga mereka dapat melalui semuanya itu dengan sukacita di dalam Tuhan. Bapa kami dalam surga, inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami yang kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Mohon tuntunan-Mu, penyertaan-Mu menyertai seluruh jemaat dalam beraktivitas sepanjang hari ini, sehingga biarlah apa yang dilakukan sungguh berkenan bagi Tuhan dan berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan segenap jemaat. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan, selamat beraktivitas, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.